Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oli Bintang Zikri, kelas 11 IPA 7, absen 6, dan sekarang saya akan melakukan eksperimen atau percobaan mengenai faktor-faktor laju reaksi. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu mengenai laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi menyatakan banyaknya reaksi yang terjadi dalam satuan waktu. Nah, jadi kalau dilihat dari situ, kita bisa tahu kalau laju reaksi itu bisa cepat atau bisa lambat. Nah, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya laju reaksi. Nah, faktor-faktor itu ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah luas permukaan, dan yang keempat adalah katalis. Tapi di video kali ini saya akan menguji atau melakukan percobaan terhadap 3 faktor reaksi saja, yaitu konsentrasi, suhu, dan luas permukaan. Pertama, saya akan menguji faktor suhu dalam laju reaksi. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah vitamin C, dan yang kedua adalah 2 buah gelas yang nanti satunya akan diisi dengan air dingin atau air biasa, dan yang satunya akan diisi dengan air panas. Dan di sini kita juga butuh stopwatch untuk menghitung laju reaksinya. Kedua botol sudah diisi air panas dan dingin, dan di sini saya ambil 1 vitamin C dan sudah dibagi 2. Lalu masukkan vitamin C ke dalam 2 botol berisi air ini. Nah, bisa dilihat gelas berisi air panas bereaksi selama 15 detik. Dan bisa dilihat botol berisi air biasa baru bereaksi setelah 52 detik. Percobaan kedua, saya akan uji konsentrasi. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama itu 2 buah balon, lalu ada juga baking powder, lalu ada cuka, botol, yang terakhir ada gelas takar. Pertama, masukkan baking powder pada balon pertama dengan takaran setengah sendok makan kecil. Lalu masukkan baking powder pada balon kedua dengan takaran 1 sendok makan kecil penuh. Lalu masukkan cuka pada gelas takar hingga mencapai ukuran 50 ml. Lalu masukkan cuka tersebut ke dalam botol minuman. Lalu pasangkan bagian bawah balon pada mulut botol. Kemudian tumpahkan baking powdernya ke dalam botol yang berisi cuka tersebut. Reaksi pada balon pertama yang berisi setengah sendok makan kecil baking powder terjadi selama 10 detik. Dan lakukan hal yang sama untuk balon kedua. Nah, untuk reaksi pada balon kedua yang berisi 1 sendok makan kecil baking powder terjadi selama 4 detik. Dan yang terakhir yaitu percobaan ketiga, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama cangkang telur yang sudah menjadi serbuk-serbuk kecil seperti ini. Yang kedua cangkang telur tapi masih berbentuk serpihan-serpihan besar seperti ini. 2 gelas kaca. Selanjutnya ada cuka. Nah, selanjutnya ada air, dan yang terakhir
sendok. Sediakan 2 buah gelas plastik dan sebotol cuka. Tuangkan 2 sendok makan cuka pada masing-masing gelas. Pastikan takaran cuka di masing-masing gelas sama. Lalu tuangkan air pada masing-masing gelas plastik. Pastikan takaran air pada kedua gelas sama. Lalu masukkan serpihan cangkang telur pada satu gelas. Dan masukkan serbuk cangkang telur pada satu gelas lainnya. Lalu nyalakan stopwatch dan tunggu selama 5 menit untuk melihat reaksi yang terjadi pada kedua gelas. Pada gelas berisi serbuk cangkang telur lebih banyak dan lebih cepat reaksi yang terjadi. Sedangkan pada gelas yang berisi serpihan terjadi sebaliknya. Jadi sekian saja percobaan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan, dan ya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.